Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi semua untuk siswa-siswi kelas 10 MANU Miftahul Falah, terutama untuk kelas 10 IPS, yaitu 10 E, F, dan G. Nah, hari ini kita akan belajar online tentang materi matematika, yaitu bab trigonometri. Nah, apa itu trigonometri? Di sini kita mulai dengan definisi trigonometri. Nah, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi ada sin, kos, dan tangen. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah mulai dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku ABC dengan sudut atau alfa di sini ada di sudut B. Jadi kalau ada segitiga seperti ini, kita harus bisa menentukan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, untuk alfa yang posisinya ada di sudut B, berarti sisi depannya adalah ada di garis AC. Jadi kalau sisi depan ya berarti depannya alfa, yaitu garis AC. Kemudian sisi samping ada di garis AB, kemudian sisi miring ada di garis BC. Jadi memang terlihat hampir sama antara sisi samping dengan sisi miring. Kalau sisi miring mudahnya itu yang kelihatannya garisnya miring ya. Jadi seperti ini. Jadi memang harus teliti dalam menentukan mana sisi samping dan sisi miring. Kalau ada kesalahan menentukan sisi samping dan sisi miring, nanti akan berdampak pada pengerjaan soal berikutnya. Kemudian kita lanjut untuk yang sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Jadi kita mencoba menentukan persamaan sin alfa. Di sini, sin alfa itu rumusnya adalah depan dibagi miring atau yang sering kita singkat dengan sin demi. Jadi, sin itu depan dibagi miring. Nah, kemudian sin alfa kita cari yang bagian sisi depannya. Tadi sisi depan itu yang ada di garis AC. Jadi AC per miring, miringnya adalah garis AB. Berarti kesimpulannya sin alfa adalah AC per BC. Kemudian kita tentukan yang cos alfa. Nah, cos alfa memiliki rumus samping dibagi miring. Jadi singkatnya cosami. Jadi cos samping per miring. Sampingnya yang daerah atau yang garis AB, kemudian miringnya adalah garis BC. Berarti cos alfa sama dengan AB per BC. Kemudian lanjut untuk yang tangen alfa. Tangen alfa memiliki rumus depan dibagi samping atau tan desa. Jadi disingkat tan desa, depan per samping. Kemudian kita lihat depannya yang mana? Depan di sini adalah garis AC. Kemudian sampingnya adalah garis AB. Berarti tan alfa sama dengan AC per AB. Paham ya? Jadi kita harus menghafalkan rumus dulu antara sin, cos, dan tangen. Kemudian kita lanjut, selain ada sin, cos, dan tangen, ada juga sekan, kosekan, dan kotangen. Jadi kalau sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jadi di sini sekan sama dengan 1 per cos alfa, atau di sini karena memakai theta maka 1 per cos theta. Kemudian kosekan. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin, otomatis memiliki rumus 1 per sin theta. Sedangkan yang kotangen adalah kebalikan dari tangen yang dirumuskan dengan 1 per tangen alfa atau tangen theta. Tergantung kita memakai simbol alfa, theta, atau beta. Kemudian next untuk materi selanjutnya, di sini ada tabel trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Jadi untuk di kuadran 1 ini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat.
Jadi kalian harus bisa menentukan untuk kuadran 1 ini. Jadi misalkan sin dari 0 yaitu 0, sin 30 setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Kemudian cos alfa dari cos 0 itu sama dengan 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 sama dengan setengah, dan cos 60 adalah 0. Jadi kesimpulannya, kalau kalian hafal sin untuk kuadrat 1, berarti juga hafal cos untuk kuadran 1, tinggal dibalik saja dari belakang ke depan. Kemudian yang tangen alfa untuk kuadran 1, tangen dari 0 derajat adalah 0, tangen 30 adalah sepertiga akar 3, tangen 45 sama dengan 1, tangen 60 sama dengan akar 3, dan tangen 90 derajat itu tidak terdefinisi. Jadi di sini ada singkatan TD, itu artinya tidak terdefinisi. Jadi minimal kalian harus menghafalkan sin, cos, dan tangen untuk kuadran 1, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Jadi kalau udah hafal sin, pasti hafal cosnya. Tinggal menghafalkan untuk yang tangen untuk dari mulai 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kita kalau sudah hafal untuk kuadran 1, kita ke contoh soalnya yang pertama. Di sini kita perhatikan pertanyaannya, untuk segitiga ABC, siku-siku di C, jadi siku-sikunya ada di huruf C di sini ya, dengan AC sama dengan 12 cm, dengan panjang BC itu 5 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan semua nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A. Jadi di sini yang ditanyakan hanya untuk sudut A. Jadi kita hanya fokus ke sudut A. Dari ilustrasi gambar 2.3 tadi, kita menggunakan rumus Pythagoras akan memperoleh panjang AB. Jadi di sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat. Jadi kita masukkan besarnya AC sebanyak 12 cm, berarti 12 pangkat 2, kemudian panjang BC 5 cm, berarti 5 pangkat 2. Kemudian diperoleh panjang AB sebesar 13 cm melalui rumus Pythagoras. Jadi di sini rumus Pythagoras sudah kalian pelajari di tingkat MTS. Nah, jadi kita membahas satu-satu untuk mulai dari sin sampai kosekan. Untuk sin A, karena tadi sin A itu rumusnya depan dibagi miring, berarti di sini bagian depan untuk sudut A, yaitu berarti garisnya BC, per miringnya mana? Miringnya adalah AB. Jadi kalau depan itu ya depannya miring, berarti yang posisi garisnya yang miring. Gitu ya. Kemudian tinggal kita masukkan data untuk per masing-masing garisnya. BC itu 5 cm, AB itu 13, berarti hasil untuk sin A adalah 5/13. Kemudian untuk cos A, samping per miring, berarti sampingnya itu yang AC, miringnya itu yang AB. Berarti kita memperoleh cos A sama dengan 12/13. Begitu juga dengan tangen A, yaitu rumusnya adalah depan per samping, desa, tan desa, depan per samping. Depannya adalah garis BC, sampingnya adalah garis AC. Berarti kita masukkan 5/12. Jadi otomatis tan A sama dengan 5/12. Nah, begitu juga untuk kotangen, sekan, dan kosekan. Ya, jadi untuk menentukan rumus sudut untuk sin, cos, dan tangen harus menghafal atau mengetahui rumus dari masing-masing trigonometrinya. Kemudian
Contoh soal yang kedua, diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, dan besar sudut C-nya adalah 60 derajat. Jika panjang AC 12 cm, berapakah panjang AB dan berapa panjang BC? Jadi kita harus gambar dulu segitiga siku-siku dengan ABC, kemudian ada sudut 60 derajat di bagian yang C. Kita tentukan untuk panjang AB, sin 60 derajat itu kan sin AB per AC. Nah, AB itu berarti bagian depan, sedangkan yang AC itu adalah bagian miring. Jadi, depan dibagi miring. Kita masukkan sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, di sini AB itu yang dicari, per AC-nya adalah 12 cm. Jadi, diperoleh data AB sama dengan 6 akar 3 cm. Kemudian kita lanjut untuk yang pertanyaan B, yaitu berapakah panjang BC? Panjang BC kita memperoleh data dari cos 60. Nah, di sini cos 60 BC per AC. Nah, berapa cos 60 itu? Cos 60 adalah setengah. Kita masukkan AC-nya sebesar 12 cm sehingga diperoleh panjang BC sama dengan 6 cm. Soal yang terakhir yaitu yang nomor 3. Seseorang melihat puncak menara dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika diketahui tinggi menara adalah 90 meter, maka tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara dengan tinggi orang diabaikan. Nah, jadi kita harus menggambar ilustrasi dari pertanyaan tersebut. ABC, jadi ada segitiga ABC dengan sudut 60 derajat dan tinggi menaranya 90 meter. Jadi kita ibaratkan posisi orangnya ada di A. Nah, jarak orang ke menara adalah garis AB. Kita tinggal menentukan berapa jarak orang tersebut atau berapa panjangnya AB dengan menggunakan tangen 60 derajat. Tangen 60 derajat sama dengan BC per AB. Nah, kita masukkan tangen 60 itu seharga akar 3, BC-nya tadi atau tinggi menaranya tadi 90 meter per AB, AB yang kita cari. Sehingga diperoleh AB sama dengan 30 akar 3 meter. Jadi kesimpulannya jarak orang tersebut ke kaki menara adalah sama dengan 30 akar 3 meter. Jadi kalau ada soal pertanyaan yang berupa soal cerita, kita harus berusaha untuk menggambar ilustrasi dari pertanyaan tersebut, baru bisa menentukan rumus apa yang kita pakai, sin kah, cos, atau tangen. Saya rasa cukup sekian untuk beberapa contoh soal yang trigonometri. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.